Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dia Datang di Saat Aku Telah Tiada. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Bude Saida pun masih menangis terkuku, memeluk jasad Hukaira yang telah dikafani itu. Setelah lama menangis, ia pun bangkit menunjuk ke seluruh ruangan yang ada di rumahnya itu. "Duk Kaira, Kaira, di mana kamu, Dok? Jangan pergi dulu, beritahu Bude dulu siapa yang sudah membunuhmu, Kaira. Biar Bude balaskan yang lebih kejam dari yang ia lakukan padamu, Dok," ucap Bude Saida sambil masuk ke kamar Kaira dan ke dapur untuk mencari korin Kaira. Namun ia tak mendapat korin Kaira lagi. "Istighfar Bude, Bau Kaira sudah tidak ada. Bau Kaira sudah meninggal, Bude," ucap Fitri sambil mengelus pundak Bude Saida. Wanita yang seumuran dengan Hukaira itu pun sedih melihat kondisi Bude Saida yang sudah seperti orang kehilangan kuarasa. "Enggak Fitri, Bude yakin di sini masih ada Kaira. Dia nggak mungkin pergi. Aku harus tanya sama Kaira siapa yang sudah berbuat keji padanya," ucap Saida sambil terus berteriak memanggil nama keponakannya itu. "Kaira, keluarlah, Dok. Kamu di mana?" ucap Bude Saida kembali menangis. "Bude, istighfar. Bude hanya berhalusinasi saja. Jika Bude bilang siang tadi bertemu Kaira, baik Kaira sudah nggak ada, Bude. Lihat jasad Kaira terbaring di sana," ucap Fitri yang ikut menitikkan air mata. Sesaat kemudian Bude Saida terdiam. Kemudian ia kembali meraung dan menangis sambil tertawa seperti orang kehilangan akal sehatnya. "Dok Kaira, kamu udah gak ada ya? Kamu kok tega ninggalin Bude? Katanya kamu sayang sama Bude. Udah anggap Bude seperti orang tuamu sendiri. Kok ditinggalin? Kaira, Bude sangat merindukanmu. Kaira, anak Bude," ucap Bude Saida tertawa sambil menangis. Kemudian ia menggeliat di lantai. Menangis sambil tertawa membuat semua orang merasa iba kepadanya. "Bude, jangan seperti ini Bude. Kasihan Hukaira," ucap Fitri sambil memeluk Bude Saida yang terduduk lemas di samping jasad keponakannya itu. "Ah, Dok Kaira," jerit Bude Saida. Bude Saida pun semakin menjerit di hadapan jasad Hukaira. Kemudian ia bangkit menuju ke dapur dan prang. Bude Saida pun membanting barang-barang yang ada di dapur, termaksud panci, dan juga membanting pintu dapur dengan sangat keras, sehingga membuat ensel pintu terlepas. "Siapa yang telah berani menyakiti keponakanku? Biadab!" umpat Bude Saida penuh amarah dengan nafas yang memburu sehingga membuat semua orang yang ada di sana pun kaget dan menghentikan Bude Saida. "Ida, cukup, jangan seperti ini. Kasihan Hukaira. Jika kamu lemah seperti ini, Hukaira akan bersedih. Tolonglah Ida," pekik Ibu RT pada Bude Saida. Kemudian Bude Saida berkeming menatap semua warga satu persatu. Kemudian tubuh Bude Saida terhuyung ke belakang. Kemudian semuanya menjadi gelap. Bude Saida pun kembali hilang kesadaran. Kemudian tubuhnya ambruk di lantai, ia kembali pingsan. Sementara di kegelapan malam, Fahri pun berjalan menyusuri jalan raya itu. Sambil sesekali ia menendang kerikil, ia mengingat mantan istrinya yaitu Kaira. Kemudian Fahri pun berjalan menuju ke rumahnya. Sementara di rumahnya Fahri, tambah Devi dan Fatan sedang tertawa puas karena rencana mereka berhasil mengubah sertifikat rumah itu atas nama Devi. "Kita berhasil ya Mas. Sekarang aku akan mengusir Mas Fahri, kemudian kita menikah," ucap Devi sambil duduk di pangkuan Fatan. Kemudian Fatan membelai rambutnya.
Iya sayang. Setelah itu kita akan hidup berbahagia menikmati seluruh harta yang sudah menjadi atas nama kamu itu. Ucap Fatan sambil terkekeh. Kemudian Fatan melumut bibir Devi dan Devi pun membalasnya. Hingga mereka melakukan hal yang tidak senonoh di ruangan itu, tanpa lupa mengunci pintu. Sementara Fahri telah berada di perkarangan rumah itu. Kemudian Fahri pun berjalan mendekat ke arah pintu, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara desahan dari dalam rumah itu. Suara desahan siapa itu? Kok seperti suara Devi? Gumam Fahri. Fahri pun mendengar suara desahan Devi dari dalam rumah megahnya itu. Kemudian ia pun berjalan pelan saat hendak membuka pintu. Ia menghentikan gerakan tangannya karena mendengar percakapan dari dalam rumah itu. Udah ya mas, aku kan lagi hamil anak kamu. Masa kamu malah minta jatah sih? Ucap Devi dari dalam rumah itu. Ya udah ya, maaf ya sayang. Ucap Fatan dari dalam rumah itu. Iya deh, mending kita bersenang-senang karena rumah ini telah menjadi milik kita. Kalau perlu kita jual saja rumah ini, terus kita pergi jauh dari kampung ini biar si Fahri itu tahu rasa. Ucap Devi. Ide bagus sayang, kamu emang pintar. Aku setuju. Ucap Fatan sambil memeluk Devi. Keduanya pun sama-sama bertelanjang belum memakai pakaian. Dek, seketika jantung Fahri seakan berhenti mendengar percakapan itu. Ia tak percaya apa yang dilakukan istri keduanya bersama Fatan abangnya sendiri. Seketika tubuh Fahri bergetar dan matanya mulai memanas. Kemudian air matanya pun luruh tanpa permisi. Rasa sakit, sedih, marah dan kecewa telah bercampur menjadi satu. Ia telah merasakan apa yang dirasakan Ukaira. Saat itu saat dirinya mengkhianati Ukaira, ia pun telah mengerti perasaan Ukaira yang saat itu ia khianati. Sesaat kemudian dengan wajah merah padam dan air mata yang meniti, ia berjalan mendekati kedua insan yang masih bertelanjang bulat itu. Brah! Fahri langsung menendang pintu hingga membuat keduanya spontan langsung memunguti pakaian mereka. Kemudian memakainya keduanya tanpa santai saja saat melihat Fahri. Fahri, biasa aja dong mukanya. Gak usah merah kayak kepiting rebus gitu. Ucap Fatan santai setelah selesai memakai pakaiannya. Begitupun dengan Devi. Bang Fatan, Devi, kurang ajar kalian berdua, umpat Fahri kemudian. Fahri menendang kemaluan Fatan saudara kandungnya itu. Kemudian Devi menjerit histeris saat melihat Fatan merenggang kesakitan. Devi pun berlari dan menampar Fahri. Dua tamparan keras dilayangkan Devi tepat di wajah Fahri. Seketika panas pun langsung menjalar ke pipi Fahri. Dia pun tak menyangka dengan tipuan Devi selama ini yang ternyata Devi tidak tulus mencintainya, hanya mengincar hartanya saja. Devi, kenapa kamu tega seperti ini? Apa salahku? Aku rela meninggalkan Ukaira demi kamu. Bahkan aku telah mengusirnya dari rumah ini demi cinta kita. Tapi inikah balasanmu? Ucap Fahri dengan nafas memburu. Dan wajah merah padam, hatinya sakit seperti dicabik-cabik sama seperti yang Ukaira rasakan saat itu. Iya, aku gak mencintai kamu mas. Aku hanya menginginkan rumahmu ini saja. Karena aku udah lama pacaran sama Mas Fatan dan anak ini adalah anak Mas Fatan, bukan anak kamu. Sekarang, kalau kamu keberatan silakan keluar dari rumah ini. Ingat mas, rumah ini sudah atas namaku. Itu artinya ini hakku. Ucap Devi. Kemudian ia mendorong Fahri hingga Fahri menabrak dinding itu. Kemudian kepala Fahri pun bencol dan mengalir darah segar dari kepala Fahri. Ia merasakan sakit yang teramat sangat, seperti yang Ukaira rasakan saat itu. Gak bisa gitu. Aku sudah menceraikan Ukaira demi kamu, kemudian kamu malah memilih Bang Fatan, abangku sendiri. Ternyata benar yang dikatakan Ukaira, kamu adalah wanita jalang, wanita murahan, umpat Fahri kemudian. Fahri mencekik leher Devi sehingga Devi terbatuk-batuk dan kesulitan bernafas. Hentikan Fahri, umpat Fatan. Kemudian ia melayangkan sebuah pukulan tepat di wajah adiknya itu hingga Fahri tersungkur. Fatan pun menghajar adiknya habis-habisan hingga adiknya bonyok. Kemudian Fatan dan Devi menyeret Fahri keluar rumah dan membuang koper Fahri yang berisi baju-bajunya itu. Pergi kamu dari rumah ini. Kalau kamu keberatan mas, sekarang rumah ini milikku dan rumah ini akan aku jual, ucap Devi sambil menendang Fahri dan membuang kopernya itu. Sama persis seperti yang Fahri lakukan saat ia mengusir Ukaira saat sore itu. Fahri,
yang tersungkar di perkarangan rumahnya pun bangun. Kemudian mengambil koper yang berisi pakaiannya itu. Kemudian ia berjalan sampai menuju ke pos ronda. Ia pun duduk di pos ronda. Waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia pun duduk di pos ronda sambil memegang wajahnya yang bonyok itu. Kemudian ia mengingat Hukaira. Ia pun tergugu saat mengingat kenangan bersama Hukaira. Dek Kaira, seperti inikah rasanya sakit hati yang kamu rasakan saat aku mengkhianati kesetiaan kamu? Ucap Fahri sambil menangis mengingat ia telah mengkhianati istrinya. Dek Kaira, Mas akan kesana menjemputmu. Mas ingin rujuk sama kamu. Mas akan bertaubat dan akan selalu menjagamu dan tak akan menyakitimu lagi. Ucap Fahri dengan lirih. Sementara itu, di kegelapan malam, korin Hukaira pun melayang tak tentu arah. Hukaira pun terus menangis. Ia tak menyangka jika ia benar-benar sudah tidak ada lagi di dunia itu. Ia tak menyangka jika ia benar-benar telah pergi meninggalkan dunia selamanya. Bagaimana caranya aku membalaskan dendamku agar aku bisa tenang? Haruskah aku membunuh Bang Fatan yang sudah kuanggap abangku sendiri? Ucap korin Hukaira yang menangis sembari terus melayang di kegelapan malam itu. Sementara Fahri masih terus duduk di pos ronda. Dari kejauhan ternyata ada Fatan abangnya. Yang mengikutinya abangnya itu membawa pisau. Kemudian ia tersenyum menyeringai melihat ke arah Fahri yang duduk di pos ronda itu. Ia berniat akan menghabisi adiknya malam itu juga. Ia semakin mendekat saat ia hendak memujamkan pisau itu ke punggung Fahri. Tiba-tiba angin berembus kencang, sehingga membuat pisau di genggaman tangannya terpental. Seketika Fahri langsung tersendak kaget melihat Fatan yang di belakangnya. Tiba-tiba dari arah pohon pisang itu melayang sosok Hukaira terbang dengan cepat ke arah Fatan. Kemudian mencekik Fatan sehingga Fatan kesulitan bernafas. Katakan siapa yang menyuruh abang membunuhku. Jangan diam saja, atau aku akan membunuhmu juga, Bang. Bentak korin Hukaira masih menginjak kemaluan Fatan dengan semakin kuat. Devi yang menyuruhku, Kaira. Maafkan abang. Abang terpaksa melakukan semua itu. Ucap Fatan menangis sambil menatap Jin korin Hukaira itu. Oh iya? Benarkah wanita jalang itu yang menyuruhmu? Sekarang katakan atas motif apa dia menyuruhmu menghabisiku. Bukankah aku telah mengalah padanya dan mengikhlaskan Mas Fahri untuknya? Hardik korin Hukaira dengan wajah yang merah kebiruan itu. Fatan pun hanya menggeleng dan menitikkan air matanya. Ia takut korin Hukaira akan benar-benar membunuhnya saat itu juga. Ia belum siap untuk mati. Ia sangat takut luar biasa. Fatan pun hanya diam. Hanya isak tangis yang terdengar. Katakan, Bang, atas motif apa dia menyuruhmu membunuhku? Jangan diam saja, ucap Hukaira. Makin kesal, namun Hukaira juga menitikkan air matanya. Ia tak menyangka orang-orang terdekatnya tega padanya, padahal Fatan telah dianggapnya sebagai abang kandungnya sendiri, walaupun hanya sebatas ipar. Dia menyuruhku untuk menyusulmu malam itu untuk menabrakmu, karena dia ingin mendapatkan harta Fahri, dan dia tak ingin melihatmu hidup. Kemudian mau tak mau, aku harus menjalankan perintah itu. Jadi bukan aku yang salah. Bukan aku, Kaira. Bukan aku, teriak Fatan dengan lantang di jalanan itu. Kemudian korin Hukaira pun tersenyum. Lalu ia menghilang. Fatan pun tersenyum lega saat korin Hukaira telah pergi melayang di kegelapan malam yang pekat itu. Namun nasibnya kurang beruntung. Ternyata korin Hukaira pergi ke rumah Fahri untuk menemui Devi. Sesampainya di sana, ia pun melihat Devi yang duduk santai di sofa depan TV itu. Kemudian dengan sigap Hukaira mengambil pot bunga yang berukuran besar itu. Ia menarik pot bunga berukuran besar itu dengan kekuatan gaibnya, lalu melemparkan ke arah Devi. Jin korin Hukaira pun melayangkan pot bunga berukuran besar itu ke kepala Devi, sehingga membuat Devi terjengkang kaget dan terjatuh dari sofa. Tepat mengenai kepala Devi, membuatnya jatuh dari sofa itu. Ah, siapa yang melemparku? Teriak Devi dengan lantang. Tiba-tiba korin Hukaira pun melayang muncul dari balik tembok.
Corin Hukaira pun tepat di hadapan Devi dengan menenteng potongan kepalanya sendiri. Kemudian potongan kepalanya yang ia pegang itu menyeringai ke arah Devi. Siapa kau? Pergi dari sini, pergi. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku, jangan. Devi menjerit histeris saat melihat sosok Hukaira di depan matanya itu. Dengan wujud menyeramkan, Devi pun perlahan mundur. Namun, Corin Hukaira itu melemparkan potongan kepalanya tepat di lengan Devi. Kemudian potongan kepala Hukaira itu mengikut lengan Devi, hingga kulit lengannya sobek dan mengalir darah segar. Hentikan, ini sakit, sangat sakit. Pekik Devi dipukul 2 dini hari itu dengan suara menggelegar di ruangan rumah mewah itu. Itu tak sesakit apa yang kamu lakukan terhadapku, Devi. Kamu telah merebut Mas Fariku, dan kamu bekerja sama dengan Mas Fatan untuk mendapatkan hartanya. Kalian berdua sengaja membuat rumah tanggaku dan Mas Fari hancur. Ucap potongan kepala Hukaira itu wajahnya sayu saat ia mengingat dirinya ditalak Fari dengan ditendang dan diusir dari rumah itu. Mbak Hukaira, seru Devi dengan suara gemetar dan wajah memucat, badannya pun menggigil ketakutan. Iya, ini aku Hukaira, yang rumah tangganya kamu hancurkan itu, Devi. Ucap potongan kepala Hukaira. Kemudian badan Hukaira yang tanpa kepala itu berjalan menuju ke arah Devi. Kemudian ia menginjak perut Devi hingga darah segar mengalir dari pangkal pahanya. Devi pun menjerit histeris melihat calon bayinya keguguran. Tidak, anakku. Devi pun menjerit histeris melihat calon bayinya keguguran akibat perutnya diinjak badan Hukaira tanpa kepala itu. Teruslah tangis anak haramu itu, Devi, sebelum kau akan merasakan penderitaanmu, ucap Corin Hukaira itu. Kemudian badan Hukaira tanpa kepala itu pun meraba-raba potongan kepalanya itu, kemudian menyambungkan kembali hingga menyatu dengan badannya. Lalu Corin Hukaira pun menarik kaki Devi, lalu menyeretnya keluar dan membanting Devi di halaman rumah megah mantan suaminya itu. Jangan, ampuni aku, Mbak Kaira, ampuni aku, melas Devi dengan tatapan memohon saat melihat Hukaira melayangkan sebuah balok kayu, kemudian mengenai dada Devi sehingga Devi merasakan sakit di dadanya. Kemudian Hukaira menyeringai, lalu ia merasuki tubuh Devi dan mengambil golok. Kemudian ia kembali ke pos ronda untuk menemui Fatan, lelaki berusia 28 tahun itu. Senyum Devi yang dirasuki Corin Hukaira pun mengembang saat melihat Fatan berjalan sambil memegang marwahnya yang sakit itu. Kemudian ia menghampiri Fatan. Devi, apa yang terjadi denganmu, sayang? Kenapa kamu bersimbah darah? Dan kenapa pula perut kamu kempes begini? Kemana bayi kita? Ucap Fatan yang heran melihat kekasih pujaannya itu. Devi tak menjawab. Ia hanya tersenyum menyeringai, lalu menancapkan golok itu tepat mengenai perut Fatan, hingga membuat Fatan berguling di jalan aspal yang sepi itu, karena sudah pukul 2 dini hari. Devi, kenapa kamu melukaiku? Kenapa kamu membunuhku? Ucap Fatan memegang perutnya yang masih tertancap golok itu. Kemudian Devi menyabut golok itu. Golok pun tercabut dari perut Fatan. Lalu Devi pun menendang kaki Fatan hingga tersungkur, kemudian memenggal kepala Fatan hingga kepala itu nyaris putus. Kemudian menggelinding di jalan raya itu, tubuh Fatan pun ambruk dengan banyak kenangan darah yang ada di situ. Devi yang masih kesurupan Corin Hukaira pun berjalan santai. Dia memotong tubuh Fatan hingga menjadi 3 bagian, sama seperti yang Fatan lakukan kepadanya saat itu. Sekarang aku telah berhasil membalaskan dendamku. Maafkan aku, Bang Fatan. Aku terpaksa agar aku bisa pergi dengan tenang selamanya, ucap Devi dengan pandangan sendu. Sementara dari kejauhan ada beberapa warga yang mematung menyaksikan perbuatan Devi. Iya, yaitu Pak Kadir dan Pak Yoyot, orang yang bertugas ronda malam itu. Innalillahi, itu si Fatan udah meninggal. Ternyata Devi psikopat. Ayo kita lapor pada Pak RT.
biar gak ada korban lagi, ucap Pak Yoyo dengan suara bergetar karena menyaksikan kejadian itu. Baik Yot, kamu tunggu di sini, ucap Pak Kadir lalu ia berlari memanggil Pak RT. Dok, 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 dok. Pak RT, Pak RT, teriak Pak Kadir di pukul 2 dini hari. Iya, ada apaan sih teriak-teriak? Kayak orang dikejar setan aja kamu, ucap Pak RT sambil mengalungkan sarung di lehernya. Itu Pak RT, anu salah sifatan, anu Pak RT, seru Pak Kadir pada Pak RT dengan suara terbata-bata ketika lidahnya menjadi keluh. Kenapa, ada apa sih? Ada apa sifatan, kenapa? Coba jelaskan, ucap Pak RT menatap Pak Kadir. Pak Kadir pun tak langsung menjawab. Ia langsung menarik tangan Pak RT menuju ke arah Fatan dan Devi. Setelah sampai di sana, Pak RT shock melihat pemandangan yang mengerikan itu. Astagfirullahaladzim, Devi, apa yang kamu lakukan kepada Fatan? Teriak Pak RT seperti orang kesetanan. Setelah 10 menit kemudian, warga mulai berhamburan di jalan raya itu. Satu persatu warga pun datang, dimulai dari orang tua, anak muda, hingga anak-anak pun. Seketika orang-orang yang telah terlelap di desa itu pun langsung bangun dan melihat apa yang terjadi. Devi yang kesurupan Korin Hukaira pun tersenyum sinis memandang ke arah warga. Kemudian Hukaira keluar dari tubuh Devi hingga meninggalkan Devi dengan posisi yang masih memegang golok. Sementara Pak RT telah melaporkan itu kepada polisi. Pak RT pun telah menelpon polisi terdekat hingga tak memakan banyak waktu. Hanya 10 menit polisi telah datang disambut oleh riuh beberapa warga lainnya. Hukaira yang keluar dari tubuh Devi pun kembali membuat Devi sadar dengan posisi yang masih memegang golok. Ia heran melihat golok yang dipegangnya dan melihat banyak warga saat ia melihat ke bawah kemudian. Enggak, bukan aku pembunuhnya, bukan aku, enggak, bukan aku, ucap Devi langsung melemparkan golok itu ke tanah. Kemudian ia berlari dengan tertati-tati sebab sakit yang di perut sungguh nyeri. Ayo kejar, jangan biarkan dia lolos, dia harus mendapatkan hukuman penjara, timpal salah satu warga yang diangguki beberapa warga lainnya. Kemudian warga pun mengejar Devi di kegelapan malam yang pekat itu. Saat Devi berlari kencang, tiba-tiba di depan sana sudah ada Korin Hukaira berdiri di bawah tiang listrik. Devi pun berhenti. Kemudian Korin Hukaira melayang ke arah Devi, merendangnya hingga Devi tersungkar ke tanah. Ah! Teriak Devi yang kesakitan. Kemudian ia berhasil ditangkap warga hingga dibawa ke hadapan polisi. Setelah Devi dibawa ke hadapan polisi, tangannya pun dibrogol hingga Devi berteriak. Enggak, bukan aku pembunuhnya. Enggak, lepaskan aku. Bukan aku pembunuhnya. Lepasin. Teriak Devi memberontak saat ia masuk ke dalam mobil polisi itu. Kemudian mobil polisi itu pun perlahan menjauh membawa Devi ke kantor polisi. Sementara itu, jasad Fatan dibawa warga ke rumah Fahri dan akan dikebumikan pagi esok. Sementara di perjalanan, Fahri naik ke dalam bus untuk menuju ke Jakarta. Untuk menyusul Hukaira, ia melirik jam di pergelangan tangannya. Tepat pukul 4 subuh, bus pun terus melaju. Tunggu Mas Hukaira sayang, Mas datang menjemputmu. Mas mau merujuk sama kamu. Mas janji, apapun yang kamu minta, Mas akan berikan, batin Fahri. Dengan air mata yang mengalir, ia kembali teringat saat perlakuan kasarnya kepada Kaira. Pukul 6:30 pagi, Fahri pun telah tiba di Jakarta. Ia kemudian memesan taksi lalu segera menuju ke rumah Bude Saida. Namun sesampainya di sana, langkahnya terhenti ketika melihat ada 2 lembar bendera kuning yang dipasang di depan rumah Bude Saida itu, dan banyak tetangga yang datang. Ia semakin mendekat mendengar suara tangisan Bude Saida dari dalam rumah itu. Kenapa ada bendera kuning di sini? Siapa yang meninggal? Ucap Fahri sambil berjalan melangkah pelan menuju ke dalam rumah Bude Saida. Kenapa kamu meninggalkan Bude, Nduh? Bude gak punya siapapun selain kamu. Setelah Pak Demu meninggalkan Bude, sekarang malah kamu yang pergi. Siapa yang telah membuatmu seperti ini? Kenapa kamu gak bilang dulu sama Bude?
Tangis Bude Saidah semakin lemas sebab dari semalam ia belum sempat makan. Sudah Bude, ikhlaskan saja Mbak Hukairah. Dia sudah tenang di alam sana. Biar polisi yang menyelidiki kasus kematiannya, ucap Fitri dan beberapa ibu-ibu lainnya sambil mengelus pundak Bude Saidah. Hukairah sudah berjanji akan merawatku hingga aku menua nanti. Tapi mana janji Hukairah? Mana janjinya? Mana? Ucap Bude Saidah seperti orang kesetanan. Istighfar Bude, jangan lemah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati Bude. Bahkan kita semua yang di sini pun nanti akan mati jika sudah waktunya Allah Ta'ala memanggil kita. Ucap Fitri lagi, menenangkan budenya Hukairah itu. Sehingga wanita parubaya itu mulai tenang namun masih terisak. Fahri yang terdiam mematung di ambang pintu mendengar percakapan itu pun shock. Ia tak percaya jika jasad yang ada di ruangan tengah itu adalah jasad Hukairah, mantan istrinya. Seketika tubuh Fahri pun langsung melemah hingga membuat pandangan matanya rambun. Hukairah meninggal. Lirik Fahri dengan suara tertahan di tenggorokan. Air matanya pun jatuh tak terbendung lagi. Semua orang yang ada di sana pun menatap ke arah Fahri. Kemudian Bude Saidah pun berdiri dan berjalan sembayangan ke arah Fahri dan kemudian dua tamparan keras mendarat ke pipi kiri dan pipi kanan Fahri. Seketika ia pun merasakan panas yang menjalar di wajah tampannya itu. Kemudian ia terdiam mematung sambil memegang pipinya. Iya, Hukairah sudah meninggal. Dan kamu punya urusan apa datang ke sini? Hah? Semua ini gara-gara kamu Fahri. Aku akan membunuhmu Fahri, karena kamu telah menyakiti keponakanku. Andai saja malam itu kamu tidak mengusirnya, mungkin dia tidak akan seperti ini, teriak Bude Saidah sambil menunjuk wajah Fahri kemudian meludahi wajah Fahri. Ini gak mungkin Bude. Pasti Bude bohong kan? Itu bukan Hukairah, ucap Fahri sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Kemudian Fahri berjalan ke arah jasad Hukairah. Ia menyibak kain kafan itu. Seketika matanya langsung membelalak lebar saat melihat kondisi wajah mantan istrinya yang sebelah hancur itu, namun masih ia kenali jasad yang dimutilasi itu terbujur kaku bahkan sudah membiru. Kairah, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu pergi meninggalkan Mas? Bangun Kairah, kita rujuk lagi, lalu tinggal di rumah Mas ya sayang, ucap Fahri menangis sambil memeluk jasad yang sangat meratinkan itu. Kairah, tolong bangun, dengerin Mas. Ternyata Devi gak mencintai Mas. Devi mengkhianati Mas, dia selingkuh sama Bang Fatan. Dan ternyata anak dalam kandungannya itu bukan anak Mas, melainkan anak Abang Fatan, ucap Fahri sambil memeluk jasad Hukairah. Ia tak peduli dengan tatapan orang-orang yang ada di ruangan itu. Bude Saidah yang masih berdiri di pintu pun menghampiri Fahri yang menangis tergugum memeluk jasad mantan istrinya itu. Lepaskan keponakanku, jangan kamu sentuh jasadnya. Najis kamu menyentuhnya. Aku gak sudi kamu menyentuh keponakanku Fahri, umpat Bude Saidah. Kemudian ia menarik Fahri lalu menendang Fahri. Lalu ia menginjak perut Fahri sehingga Fahri merasakan sakit yang luar biasa. Jangan sentuh keponakanku Fahri. Pergi kamu dari sini sebelum aku membunuhmu. Bukankah kamu sudah menceraikan keponakanku lalu mengusirnya demi kundikanmu itu? Hardik Bude Saidah dengan nafas kian memuncak, dengan kaki masih menginjak perut Fahri. Kemudian beberapa warga menarik Bude Saidah menenangkan Bude Saidah. Pak Ustadz, tolong kita makamkan Hukairah sekarang. Jangan berlama-lama, kasihan dia. Aku gak sudi jasad Hukairah disentuh sama lelaki pencundang ini, teriak Bude Saidah sambil menunjuk wajah Fahri yang sembab itu karena kebanyakan menangis. Baik Bude Ida, Bude yang sabar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita pergi sekarang. Kita kebumikan Hukairah, kasihan almarhumah, ucap Pak Ustadz. Kemudian mereka mengangkat jasad Hukairah ke keranda, lalu menggotongnya. Di depan sana Bude Saidah membawa foto Hukairah keponakannya dan juga membawa bunga untuk ditaburi di makam Hukairah nanti.
Mereka pun pergi mengantar Hukaira ke tempat peristirahatan terakhirnya. "Tunggu," seru Fahri mengejar rombongan pengantar jenazah itu. Lalu Fahri berdiri di hadapan mereka dengan tatapan mengibah. Ia menghadang rombongan pengantar jenazah itu. "Pergi kamu, Fahri. Jangan halangi kami untuk mengantarkan keponakanku ke peristirahatan terakhirnya. Pulang kamu. Aku gak sudi kamu ada di sini," teriak Bude Saida dengan wajah yang merah dan sembab itu. Kemudian tangannya digenggam oleh Fitri, anak tetangganya yang seumuran Hukaira itu. "Pak RT, Bude Ida, dan Pak Ustadz, tolong izinkan aku menggotong keranda itu. Aku ingin mengantar Hukaira ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebagai tanda permohonan maaf aku," ucap Fahri menangis terseduh-seduh. Ia benar-benar menyesal atas segala perbuatannya. Gak akan aku biarkan. Aku gak sudi," pekik Bude Saida. "Bapak-bapak, ayo kita pergi sekarang. Kasihan keponakanku jika dibiarkan lama-lama," ucap Bude Saida. Kemudian mereka pun pergi mengantarkan Hukaira ke pemakaman, meninggalkan Fahri yang menangis di depan rumah Bude Saida itu. Pukul 9:30 pagi, Hukaira pun telah selesai dikebumikan. Satu persatu warga pergi meninggalkan pemakaman umum itu, hingga tersisa Bude Saida dan Fitri yang masih setia menemaninya itu. "Selamat jalan yang tenang di alam barumu ya, Nduk," ucap Bude Saida memeluk batu nisan yang terterai tanggal lahir dan tanggal wafat Hukaira itu. "Sudah ya Bude, kita pulang. Bude istirahat dulu. Aku akan menemani Bude di rumah. Mbak Kaira kan udah tenang di sana, Bude," ucap Fitri memegang kedua pundak Bude Saida. Kemudian Bude Saida mengangguk, lalu mereka pergi dari pemakaman itu. Sementara dari kejauhan, Fahri yang melihat Bude Saida dan Fitri telah pergi. Ia pun pergi juga ke pemakaman Hukaira itu. Kemudian ia menangis sesegukan memeluk papan nisan Hukaira. "Kenapa kamu meninggalkan Mas, sayang? Siapa yang membunuhmu, sayang? Maafkan Mas yang semalam itu mengusirmu. Padahal Mas kesini ingin menjemputmu dan kita rujuk lagi, tapi kenapa kamu malah pergi? Kamu masih sakit hati ya sama Mas," ucap Fahri memeluk dan mencium papan nisan Hukaira itu. Fahri terus menangis sehingga ia lemas dan terbaring di atas tanah kuburan yang masih basah itu. "Hukaira, Mas sangat sakit hati kehilangan kamu. Mas rindu masa-masa dulu. Kenapa baru sekarang Mas merasakan ini semua, Kaira?" ucap Fahri masih menangis. Saat Fahri menangis tergugu, tiba-tiba ia merasakan sebuah sentuhan lembut di punggungnya. Namun sentuhan itu sangatlah dingin. Kemudian perlahan Fahri menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah Kaira. "Benarkah ini kamu, sayang?" ucap Fahri saat melihat jin korin Hukaira di hadapannya itu. Sosok Hukaira sangat cantik dan sempurna, wajahnya pun sejuk dan tidak pucat lagi. Dari wajah Hukaira terpancar sinar yang cerah, menyejukkan bagi siapa saja yang melihatnya. Baju yang dikenakan Hukaira pun serba putih. Kali ini rambut korin Hukaira telah terbungkus hijab panjang, hingga membuatnya terlihat sangat cantik. "Aku telah memaafkanmu, Mas," ucap korin Hukaira kepada Fahri, sehingga membuat dada Fahri berdebar menahan gejolak rasa cintanya kepada Hukaira. Fahri pun tersenyum, haru sambil menitikkan air matanya. Benarkah itu, Hukaira? Kamu telah memaafkanku, sayang?" tanya Fahri dengan penuh senyuman haru. "Benar, Mas. Maafkan aku juga ya, Mas," ucap korin Hukaira lembut sambil memandang wajah tampan suaminya itu. Wajah yang dulu selalu membuatnya mabuk kepayang itu. Maaf untuk apa, sayang?" tanya Fahri dengan raut wajah bingung. "Maaf, aku telah membunuh abangmu, karena dia juga telah membunuhku. Nyawa harus dibayar nyawa, agar aku tenang dan mendapatkan keadilan," ucap korin Hukaira dengan wajah sayu. Namun sinar wajahnya tetap terpancar cerah. Fahri pun shock dan menggeleng. Ia kembali tertutup lemas di samping makam Hukaira. Ia meremas dadanya, semakin sulit ia bernafas. Ternyata Bang Fatan yang membunuh Kaira.
Maafkan Mas Kaira, Mas gak bisa menjagamu saat itu. Mas malah memilih Devi daripada kamu. Mas memang gak becus, Mas memang pecundang, ucap Fahri menangis sambil memukul tanah di samping makam Kaira itu. Maafkan Mas ya datang terlambat Kaira. Mas datang di saat kamu telah tiada. Mas benar-benar menyesal. Astagfirullahaladzim, lelaki macam apa aku ini, ucap Fahri. Fahri pun masih saja menangis di hadapan Qorin Hukaira itu. Hukaira yang melihat lelaki yang dicintainya itu menangis. Kemudian Hukaira mengelurkan tangannya hendak membantu Fahri berdiri. Fahri pun menyambut uluran tangan Hukaira itu dan bangkit berdiri. Jangan menangis lagi Mas. Aku sudah memaafkan semuanya. Tahukah kamu Mas, jika kamu menangis, aku pun turut bersedih melihat orang yang sangat aku cintai menangis. Hatiku sakit. Hatiku hancur melihat air matamu terjatuh Mas, ucap Qorin Hukaira sambil mengusap air mata Fahri. Ini bukan kesalahan kamu Mas, tapi Bang Fatah dan Devi yang membuat rumah tangga kita hancur. Hanya karena harta, hanya karena iri dengki mereka tega menciptakan kehancuran ini, ucap Kaira sambil masih mengusap air mata Fahri. Fahri pun semakin tergugu mendengar penuturan Hukaira. Ia menggenggam erat tangan Hukaira. Kemudian ia mencium tangan Hukaira yang wangi kembang kantil itu. Hukaira, sebelum kamu pergi selamanya, bolehkah Mas memelukmu untuk yang terakhir kalinya? Ucap Fahri terisak sambil memandangi wajah Hukaira dengan tatapan mengiba. Tentu saja boleh Mas, ayo ke sini, ucap Hukaira lembut meminta Fahri untuk memeluknya. Kemudian Fahri pun memeluk Hukaira, begitu pula Hukaira. Ia pun memeluk Fahri dengan sangat erat seakan ia tak ingin berpisah. Namun apalah, hendak dikata ia telah berbeda alam dengan Fahri. Ia pun mengurai pelukannya kepada Fahri. Kemudian ia menatap makamnya, mengusap papan nisannya. Sambil menitikkan air mata, ia merasa seperti sebuah mimpi buruk bahwa ia benar-benar telah pergi, meninggalkan dunia itu selamanya dan tak kembali lagi. Aku pamit pergi Mas, kamu jaga diri baik-baik, ucap Qorin Hukaira. Kemudian ia pun menghilang. Ia hendak ke rumah budenya juga untuk pamit yang terakhir kalinya kepada budenya. Yang tenang di alam sana sayang, ucap Fahri. Fahri pun terdiam memandangi Qorin Hukaira yang telah menghilang dari hadapannya. Astagfirullahaladzim, ucap Fahri sambil mengelus dadanya. Kemudian ia pun kembali mendekati makam Hukaira. Mas pergi dulu ya Kaira, yang tenang di alam sana, ucap Fahri sambil mencium papan nisan istrinya. Kemudian ia pun pergi. Ia hendak pulang ke desa untuk mengurus kembali sertifikat rumah dan pergi bertandang ke tempat peristirahatan Fatan abangnya itu. Sementara di kediaman Bude Saida, ia masih memeluk foto Hukaira. Air matanya sudah mengering. Ia terus mengusap wajah keponakannya yang ada di dalam foto itu. Tiba-tiba ia mencium aroma bunga kembang kantil. Aroma itu, iya, itu pasti Hukaira, ucap Bude Saida. Kemudian ia meletakkan foto Hukaira di sofa dan berlari mengikuti harum kembang kantil itu. Hukaira, Kaira, apakah itu kamu, Dok? Apakah kamu ada di sini? Teriak Bude Saida sambil celingukan mencari keberadaan Hukaira. Bude, seru Hukaira dari sudut ruangan. Bude Saida pun menoleh ke arah Hukaira dan benar saja, di sana sudah berdiri Qorin Hukaira. Nduk Hukaira, benarkah ini kamu, Nduk? Pekik Bude Saida tersenyum senang ke arah Qorin Hukaira. Iya Bude, ini Hukaira. Emang siapa lagi? Ucap Qorin Hukaira tersenyum. Bude Saida pun tersenyum bahagia. Ia menghampiri Qorin keponakannya itu, kemudian memeluknya dengan erat. Ia mengecup kening keponakannya itu. Bude, Kaira gak lama-lama. Kaira hanya datang pamit pergi. Bude jaga diri baik-baik ya. Maafin Kaira yang gak bisa nepatin janji, yang akan menjaga Bude hingga menua. Takdir berkata lain Bude, ucap Hukaira lembut sambil mengelus pundak wanita parubaya yang sudah dianggapnya orang tuanya sendiri.
Iya, Nduk. Bude ikhlas. Pergilah dengan tenang, Nduk. Bude sayang kamu, ucap Bude Saida. Kemudian Hukaira pun hilang lenyap dari pelukannya, hingga meninggalkan dia sendiri yang terisak pilu. Korin Hukaira pun telah menghilang dari pandangan budenya. Kemudian Bude Saida pun bangkit berdiri. Ia juga telah mengetahui bahwa Fatan yang telah membunuh Hukaira. Ia ikhlas atas semua apa yang terjadi pada Hukaira, karena Hukaira juga telah berhasil membunuh Fatan untuk menuntaskan balas dendamnya. Bude Saida juga sudah memaafkan Fahri dengan tulus dan ikhlas. Sementara itu Fahri telah sampai kembali ke desanya. Ia pun mengubah kembali sertifikat rumah itu dengan namanya hingga rumahnya itu kembali menjadi miliknya. Setelah itu dia pergi ke makam Fatan, abangnya itu. Bang Fatan, abang yang tenang ya di alam sana. Hukaira sudah menceritakan semuanya kepada aku. Aku sudah memaafkan abang dengan ikhlas. Aku ikhlas semua yang terjadi, bang, ucap Fahri sambil mengelus papan nisan yang tertera nama Fatan dan tanggal lahirnya. Setelah bertandang ke kuburan Fatan, Fahri pun pergi. Ia menjual rumahnya. Kemudian ia kembali ke Jakarta ke rumah Bude Saida untuk pamit pada Bude Saida karena ia akan pulang ke Kalimantan, kampung halamannya. Bude Ida, aku pamit pulang kampung ya, ucap Fahri menggenggam tangan budenya Hukaira itu setelah Fahri kembali ke Jakarta. Iya Le, pergilah, tapi jika nanti kamu ada waktu kamu datang lagi ke sini ya, walaupun Hukaira udah gak ada, ucap Bude Saida membalas genggaman tangan Fahri. Iya Bude, pasti, aku akan kesini lagi menengok Bude. Aku pamit ya Bude, assalamualaikum, ucap Fahri kemudian mencium punggung tangan Bude Saida. Lalu ia pun pergi menuju ke bandara. 5 tahun kemudian, Fahri telah memulai hidup yang baru di kampung halamannya. Namun ia tak menikah lagi. Ia memilih sendiri karena di dalam hatinya hanya ada Hukaira. Sementara Devi mendekam di penjara sampai gila hingga kondisi tubuhnya kurus kering dan dekil tak terurus. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Dia Datang di Saat Aku Telah Tiada, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya. Sebelum Masalan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.